Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rahman, kelompok 1, semester 7 dari kampus Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Langsung saja, saya di sini berperan sebagai pemateri tentang mata kuliah Kapitas Rekta, yang mana saya di sini akan menjadi sebagai pemateri makalah yang berjudul Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia pada zaman kerajaan Untuk rumusan masalahnya, yaitu hanya ada satu, tentang bagaimana kondisi pendidikan dan wilayah apa saja yang ada pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Kemudian untuk tujuan penulisan, memaparkan kondisi pendidikan dan wilayah apa saja yang ada pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Langsung saja kita ke pembahasan. Untuk wilayah pendidikan Islam Indonesia ini, di era atau masa kerajaan Islam ini, saya selaku pemateri memaparkan di dalam makalah saya ada: pertama, ada pendidikan zaman kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan di Sumatera meliputi Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Perlak, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, ketiga kerajaan tersebut berada di Aceh, daerah paling ujung dari Sumatera. Pada tahun 1345 Masehi, Ibnu Battuta dari Maroko mengelilingi dunia dan singgah di Kerajaan Pasai pada zaman Al-Malik Al-Zahir, raja yang sangat terkenal, sangat alim dan ilmu agama dan bermazhab Syafi'i, mengadakan perjanjian sampai waktu asar serta fasih berbahasa Arab. Adapun pada abad ke-14 Masehi, yaitu merupakan zaman kejayaan Kerajaan Samudra Pasai, sehingga pada waktu itu pendidikan juga tentu mendapat tempat atau perhatian tersendiri. Pendidikan yang berlaku di zaman Kerajaan Samudra Pasai diantaranya itu: 1. Materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syariat adalah fikih mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, sistem pendidikannya secara informal berupa majelis ta'lim dan halaqah. Tokoh pemerintahan merangkap sebagai tokoh agama, dan kemudian biaya pendidikan bersumber dari negara. Nah, kerajaan Islam yang kedua di Indonesia adalah Perlak, yaitu di Aceh. Rajanya yang pertama Sultan Alauddin. Beliau menjabat sejak tahun 1161 sampai 1186 Hijriah atau abad 12 Masehi. Nah, antara Pasai dengan Perlak terjalin kerjasama yang baik, sehingga seorang raja Pasai kawin dengan putri raja Perlak. Nah, jadi raja Pasai ini kawin dengan putri Perlak. Satu wilayah aja. Kemudian berita perjalanan Marco Polo, seorang berkebangsaan Italia mengelilingi dunia, pernah singgah di Perlak pada tahun 1992 Masehi. Dia menerangkan bahwa ibu kota Perlak ramai dikunjungi pedagang Islam dari Timur Tengah, Persia, dan India yang sekaligus melakukan tugas-tugas dakwah. Nah, jadi dari sejak dahulu sudah ada terlaksana tentang yaitu tugas-tugas dakwah. Jadi syariat Islam itu sudah sejak dahulu untuk memperluas Islam itu yaitu dengan dakwah hingga sekarang. Dalam bidang pendidikan di Kerajaan Aceh Darussalam benar-benar mendapat perhatian.
Nah, pada saat itu terdapat lembaga-lembaga negara yang bertugas dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Itu diantaranya ada Balai Syutia Hukama, ada itu merupakan lembaga ilmu pengetahuan tempat berkumpulnya para ulama. Nah, itu namanya balainya itu Balai Syutia Hukama, itu namanya tempat berkumpulnya para ulama, ahli pikir dan cendekiawan untuk membahas dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian ada Balai Syutia Ulama. Yang pertama tadi ada Balai Syutia Hukama, kemudian yang kedua ada Balai Syutia Ulama. Ini beda, ini merupakan jawaban pendidikan yang bertugas mengurus masalah-masalah pendidikan dan pengajaran. Nah, itu khusus untuk masalah mengurus pendidikan dan pengajaran. Kemudian ada Balai Jamaah Himpunan Ulama, yaitu merupakan kelompok studi tempat para ulama dan sarjana. Nah, ini yang ketiga, ini sudah tinggi tingkatannya, sudah ada sarjananya, berkumpul untuk bertukar pikiran, membahas persoalan-soalan pendidikan dan ilmu kependidikannya. Kemudian untuk jenjang pendidikan yang ada pada masa itu, yaitu namanya meunasah, namanya itu munasah atau yang disebut dengan madrasah. Nah, terdapat di setiap kampung, berfungsi sebagai sekolah dasar. Kemudian ada rangkang. Rangkang ini diselenggarakan di setiap mukim, merupakan masjid seperti masjid sebagai tempat berbagai aktivitas umat termasuk pendidikan. Rangkang setingkat madrasah sanawiyah. Kemudian ada dayah. Nah, terdapat di setiap daerah pulau balang dan terkadang berpusat di masjid, dapat disamakan dengan madrasah aliyah sekarang. Nah, jadi ada mu'anasah, rangkang, dan ada dayah. Itu dari mu'anasah itu madrasah SD, rangkang itu sanawiyah atau SMP. Kemudian ada dayah, itu ada madrasah aliyah kalau sekarang. Kemudian ada lagi dayah tekucik. Dayah tekucik itu namanya, dapat disamakan dengan perguruan tinggi. Nah, itu perguruan tinggi. Kemudian ada pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Jawa. Tadi kan di Sumatera, kemudian yang kedua ada di Jawa. Kerajaan Islam di Jawa meliputi kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram, Cirebon, dan Banten. Pendidikan Islam yang berlangsung di kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram beriringan dengan kegiatan dakwah Islam yang dilakukan para ulama dan para wali. Raden Patah, raja pertama kerajaan Demak, adalah santri perguruan Islam. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada pendidikan zaman kerajaan Islam di Sulawesi, dan ada pendidikan Islam di Maluku, dan yang terakhir ada pendidikan Islam di Kalimantan. Nah, pendidikan Islam di Kalimantan ini yang di Sulawesi tadi, sistem dan rencana pengajaran pesantren di Sulawesi itu hampir sama dengan sistem rencana pesantren di Sumatera dan Jawa tadi. Kemudian sistem pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Maluku, Islam memasuki Maluku itu pada akhir abad ke-15, sekitar tahun 1490. Raja Ternate memeluk agama Islam. Raja Muslim yang pertama adalah Zain al-Abidin. Nah, kemudian yang kelima terakhir tadi ada pendidikan kerajaan Islam di Kalimantan, yaitu setelah Pangeran Banjar masuk Islam dan dikukuhkan sebagai raja pertama Kerajaan Islam Banjar pada tahun 1526 Masehi, perkembangan Islam makin maju. Nah, dan masjid-masjid itu dibangun hampir di setiap desa. Nah, adapun sistem pengajian kitab di pesantren Banjarmasin ini tidak berbeda dengan sistem pengajian kitab di pondok pesantren Jawa ataupun Sumatera, yaitu dengan menggunakan sistem halaqah, menerjemahkan kitab-kitab yang dipakai ke dalam bahasa daerah. Nah, itu tadi mungkin saya memaparkan sedikit dan singkat tentang makalah saya. Banyak sekali kekurangan dan
jauh dari kata sempurna untuk presentasi dan makalah saya. Tolong saya harapkan kepada bagi yang mendengar dan ataupun menanggapi, berilah saya saran-saran yang positif agar saya bisa memperbaikinya dan bisa bermanfaat untuk selanjutnya. Demikianlah akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.